Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Atep Aulia Rahman ST MKom dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Operasi yang diberikan oleh Bapak Atep Aulia Rahman ST MKom. Adapun materi yang akan kami bahas dalam presentasi ini meliputi yang pertama, perbedaan antara mode grafik dan mode non-grafik di Linux. Kedua, aplikasi-aplikasi yang terdapat di Linux. Ketiga, keamanan pada sistem operasi Linux. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai topik-topik tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan pertama, yaitu mengenai perbedaan antara mode grafik dan mode non-grafik di Linux. Untuk pembahasan ini akan dijelaskan oleh Erlangga. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan mode grafis GUI dan non-grafis atau CLI. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu Linux. Linux adalah sistem operasi berbasis open source yang banyak digunakan untuk berbagai keperluan seperti server, pengembangan aplikasi, keamanan jaringan, penggunaan sehari-hari. Keunggulan Linux termasuk dalam grafis dan open source, lalu ada stabil, aman, dan fleksibel, lalu ada mendukung berbagai perangkat keras. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mode grafis dan non-grafis. Yang pertama, mode grafis atau GUI, Graphical User Interface, memiliki antarmuka menggunakan icon atau jendela dan menu seperti di Windows. Lalu contohnya seperti Gnome dan KDE. Untuk mode non-grafis atau CLI, Command Line Interface, menggunakan antarmuka berbasis teks menggunakan terminal, contohnya BAS atau ZSH. Nah, untuk perbedaannya, seperti GUI, antarmukanya ada ikon menu dan jendela, lalu kemudahannya mudah dapat digunakan untuk pemula, kinerjanya membuat lebih banyak sumber daya, fleksibilitas terdapat pada fitur GUI, contohnya file manager atau browser. Untuk mode non-grafis CLI, teks dengan perintah langsung membutuhkan pengetahuan tentang CLI, ringan dan cepat, sangat fleksibel untuk otomatisasi menggunakan terminal di Linux. Langsung saja kita di sini praktekkan untuk manajemen file di GUI dan di CLI. Yang pertama-tama di GUI dulu. Seperti biasa, di sini saya akan membuat file seperti di Windows. Membuka dulu file, misal di dokumen. New folder, misal di sini namanya tugas. Nah, untuk memindahkannya sama seperti biasa, kita mengcopy. Misal kita pindahkan ke download, pastekan. Nah, untuk mode CLI-nya di sini menggunakan terminal. Misalkan kita ingin membuat folder seperti tadi di mode CLI, di sini langsung kita ketikkan mkdir, lalu slash home, lalu slash nama Linuxnya, di sini namanya Nobi, lalu dokumen. Lalu ketika nama foldernya, misalkan tadi kan tugas, di sini saya nama foldernya tugas 1. Nah, di sini sudah ada tugas 1. Untuk tadi kan disuruh memindahkan file. Nah, untuk mode CLI ini memindahkan filenya menggunakan perintah mv atau move yang directory yang tadi, yang home, yang dokumen seperti tadi. Lalu nama foldernya, sini kan foldernya tugas 1. Lalu spasi dan pindahkan ke misal ke folder download, di sini ketik home, lalu nama Linuxnya, lalu di sini masukkan folder yang akan dipindahkannya ke folder download. Setelah seperti ini, tambahkan juga garis miring yang terakhir. Setelah itu berhasil, folder di sini akan dipindahkan dari dokumen, akan masuk ke folder download. Dari sekian itu saja yang saya bisa sampaikan.
Terima kasih. Tadi adalah penjelasan perbedaan antara mode grafik dan mode non-grafik di Linux yang telah disampaikan oleh Erlangga. Selanjutnya, penjelasan mengenai aplikasi-aplikasi yang terdapat di Linux yang akan dijelaskan oleh Royhan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Royhan Sundapa. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi-aplikasi apa saja yang ada pada Linux. Di sini yang pertama ada Library Office Writer atau yang ada pada Windows itu Microsoft Word. Saya buka. Sama seperti pada Microsoft Word untuk membuat dokumen. Saya close versinya. Lalu selanjutnya di sini ada Library Office Impress atau yang ada pada Windows itu Microsoft PowerPoint. Jadi seperti ini tampilannya untuk membuat PowerPoint. Lalu selanjutnya ada Library Office Calc atau Microsoft Excel. Seperti ini tampilannya, sama seperti pada Microsoft Excel. Lalu selanjutnya di sini sama seperti pada Windows yang ada kalender, video, kalkulator, lalu text editor dan foto atau galeri. Mungkin sekian saja penjelasan mengenai aplikasi-aplikasi apa saja yang ada pada Linux. Saya Royhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi adalah penjelasan aplikasi apa saja yang terdapat di Linux yang dijelaskan oleh Royhan. Selanjutnya adalah penjelasan keamanan pada sistem operasi Linux yang akan dijelaskan oleh Destri. Oke, saya Destriana. Saya akan menjelaskan tentang keamanan di Linux. Kenapa perlindungan itu penting? Yang pertama, serangan cyber dapat terjadi kapan saja. Kedua, Ubuntu aman secara default, tetapi perlindungan tambahan diperlukan. Saya akan menjelaskan firewall di Ubuntu. Apa itu firewall? Firewall melindungi komputer dari akses tidak sah. Ubuntu menggunakan IP table, dikelola oleh UFW atau Uncomplicated Firewall. Saya akan mempraktikkan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita aktifkan dulu firewall. Terus kita ketikkan sudo UFW enable. Terus kita klik enter. Buat cek status di firewall, kita ketik sudo UFW status. Terus enter. Buat mengatur akses khusus, buat mengizinkan akses SSH, kita ketik sudo UFW allow SSH. Buat ngeblokir port tertentu, kita ketik sudo UFW deny 80 enter. Oke, next ke pembaruan sistem. Kenapa perbarui sistem? Yang pertama itu menutup celah keamanan, yang kedua itu memperbaiki backup pada aplikasi. Saya akan mempraktikannya dengan cara manual. Yang pertama kita perbarui daftar paket. Kita ketik sudo update enter. Terus install pembaruan, ketik sudo upgrade. Oke,
sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Arahman. Baik, tadi adalah penjelasan terakhir yaitu keamanan sistem operasi pada Linux yang telah dijelaskan oleh Distri. Kami berharap materi yang telah kami paparkan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua tentang Linux, khususnya dalam konteks jaringan komputer. Kami juga menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penyampaian kami. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk menerima saran, kritik, ataupun pertanyaan yang dapat membantu kami menjadi lebih baik ke depannya. Saya Arman, sekian, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah kalian berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.